Ya, pada kesempatan kali ini teman-teman, jadi saya akan menunjukkan cara merakit yaitu power supply simetris untuk power amplifier teman-teman ya. Jadi tinggal disesuaikan aja powernya seperti apa dan juga trafonya seperti apa. Ini saya contohkan aja yang sudah jadi ya. Ini adalah PSU yang sudah jadi, yang sudah saya rakit, yang sudah jadi. Ini Elco merek audio ya, jadi bukan Elco biasa ya, bukan elko kaleng-kaleng. Jadi ini kualitasnya udah pasti bagus banget ya kualitasnya. Ini untuk trafo 5 ampere kecil nggak ada masalah ya, misalkan 5 ampere besar juga gak masalah, tapi kita menyesuaikan aja untuk tegangan yang akan kita ambil ya. Misalkan ini 63 volt ya, kita ambil tengahnya yaitu 32 volt aja, atau 25 volt itu lebih bagus, 25 volt ya, agar supaya jangan sampai kita itu mendekati 63 itu sebenarnya itu batas maksimum ya, batas maksimum dari trafo elko ini. Jadi kalau teman-teman mungkin beli PSU yang dari luar negeri tentu akan berbeda ya teman-teman, jadi lain, jangan disamakan ya teman. Ini merek audio itu yang setahu saya itu adalah kualitas Jepang ya, tapi yang ini yang beredar di Indonesia saya nggak tahu apakah ini dari Jepang atau enggak ya teman-teman ya. Nah seperti ini ya, ini adalah yang sudah jadi. Dan untuk dioda yang saya pakai yaitu ada dioda sisir 50 ampere ya. Untuk kapasitor MKV nya yaitu 0,1 mikro 270 volt ya, 275 volt ya teman-teman. Dan untuk LED nya dan untuk resistornya itu saya pakai 33K agar supaya tidak terputus lampunya ya. Nah saya tunjukkan nanti bahan-bahannya yang akan saya gunakan teman-teman, yaitu ada dua buah elko. Itu masing-masing elko memiliki ukuran sama ya, elkonya sama yaitu 63 volt 4700 mikro seperti ini. Ini masih baru banget, jadi kelihatan pastikan kalau beli ya pasti tentu belum ada bekas solderan. Teman-teman bisa lihat ya, ini belum ada bekas solderan karena ini masih new ya, masih bagus seperti ini elkonya. Nanti akan saya tunjukkan step by step caranya seperti apa. Dan sebenarnya bahan satunya lagi yang harus wajib adalah dioda. Saya menggunakan dioda sisir ukurannya 50 ampere ya, sama seperti yang ini. Saya nggak tahu ya diodanya, mungkin ini kayaknya agak sedikit kusam, mungkin karena ini stok lama ya di toko. Nah seperti ini sih ya. Nah ini adalah diodanya, ini sama seperti yang saya pakai nah, 50 ampere. Jadi dioda itu kalau bisa lebih ampernya lebih gede ya, lebih bagus ya teman-teman. Nah biar tidak gampang putus. Kalau dioda panas ya wajar ya teman-teman. Terus adalah PCB. Kalau mungkin ukuran PSU seperti ini dikasih PCB, mungkin kalau boxnya kecil ya mungkin akan memakan tempat. Jadi kalau kita ini kan masih ada longgar ya, tapi nggak ada masalah teman-teman. Jadi nanti biar kelihatan mungkin tertata gitu aja ya. Nah ini adalah PCB nya ya, PCB merek Ralex ya. Ini sebenarnya kalau di sini kan ukuran elko epsilon, nanti tenang aja, ukuran apa aja nggak ada masalah. Yang penting kaki-kakinya ini bisa masuk gitu aja. Nah seperti ini ya. Nah nanti akan saya tunjukkan step by step seperti apa. Dan yang selanjutnya ini sebenarnya bahan utamanya cuma elko sama dioda ini aja, bahan utamanya cuma ini sebenarnya ya. Adapun kalau teman-teman tidak punya kapasitor MKP bisa pakai milar ya, ukurannya cari yang sama. Ini kapasitor milarnya teman-teman bisa lihat, ini yang besar ya, tidak besar banget, tapi ada yang lebih gede itu juga ada yang warna hitam. Ini 0,1 mikro 275 volt VAC ya, seperti ini dibolak-balik nggak ada masalah karena tidak ada polaritas negatif sama positif, teman-teman, nggak ada masalah ya. Dua butuhnya kita dua, jangan satu ya, dua ya. Kalau misalkan teman-teman nggak ada kapasitor MKP itu juga nggak ada masalah. Terus ini adalah lampunya, lampu LED ya, nggak dikasih lampu juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa resistornya yaitu saya pakai ukuran 33K ya. Jadi teman-teman nggak perlu bingung, nggak ada kapasitor pun juga nggak ada masalah. Yang penting utamanya adalah siapkan dua buah elko dan juga satu dioda sisir, itu aja ya. Oke, langsung nggak usah lama-lama teman-teman, kita langsung aja rakit di dalam aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya jelaskan di sana, kita giliran cara proses pemasangannya ya untuk menjadi sebuah PSU ya teman-teman. Tadi juga sudah saya jelaskan apa aja sih bahan-bahannya. Sebenarnya bahan dari intinya untuk membuat
PSU simetris ya cuma sebenarnya elko sama dioda, cuma itu aja, selebihnya itu nggak ada sebenarnya teman. Tapi intinya utamanya cuma ini aja, tergantung PSU yang mau dibikin PSU apa, PSU simetris maupun non simetris. Kalau non simetris ya kita hanya butuh satu elko dan satu dioda atau dua dioda, itu aja teman-teman, atau mungkin 4 dioda juga nggak ada masalah. Tapi kalau kita bikin PSU simetris itu harus ada dua, simetris paralel maupun seri. Kalau yang ini seri teman-teman, kalau seri paralel itu minimal itu adalah 4 elko ya. Kita langsung seperti ini sudah cukup. Jadi untuk misalkan kapasitor MKP misalkan dikasih apa tidak dikasih itu tidak ada masalah teman-teman ya. Jadi kita beralih ke bahan inti, bahan dasarnya aja. Kalau mau teman-teman ditambahkan sekun ya itu juga nggak apa-apa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kita bisa timahnya nanti bisa disuruh di bawah sama kabelnya di sini, atau mungkin dimasukkan ke sini juga nggak ada masalah ya teman-teman. Oke, kita langsung aja cara proses pemasangannya teman. Nah, kalau di PCB ini sudah ada ya teman-teman, yang namanya adalah untuk bagian positif ya teman-teman. Jadi di sini adalah untuk positifnya, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini di sablon sudah ada positif, di sini negatif, dan di sini positif dan negatif. Kita hanya tinggal memasukkan di sini, teman-teman bisa lihat ya. Pada elko itu hanya ada dua, teman-teman. Hanya ada dua polaritas, negatif sama positif ya. Positif inilah yang kita akan pakai di PCB ini ya. PCB ini kita positifnya juga kita langsung masukkan saja. Bagian positifnya itu yang di sini teman. Ini memang nggak ada tulisan positif, tapi melainkan kalau di sini ada polaritas negatif, maka ini adalah negatif dan ini adalah positifnya. Kita langsung masukkan ke sini aja seperti ini. Nah, seperti ini aja. Terus yang satunya lagi, elko yang satunya lagi ya kita juga masukkan lagi di sini juga ada positifnya. Jadi kita tinggal masukkan seperti ini aja. Nah, cakep deh, sudah selesai ya. Seperti ini kita bisa balik dulu apakah ini sudah antara negatif sama positif, agar supaya nanti ground ke CT itu sudah benar atau belum. Nah, kita bisa lihat. Nah, ini sudah terhubung ya. Kita lanjut, langsung kita solder aja di bawah ya. Kita biar lebih kuat, nggak usah dilem juga nggak apa-apa ya, karena elkonya ini kan nggak begitu terlalu berat. Kita solder aja teman-teman. Jadi solder dulu ya, kita solder terlebih dahulu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini adalah untuk hasil sementara, meskipun ini belum 100% jadi. Setidaknya teman-teman bisa lihat ya gambarannya seperti ini. Kita sudah solder. Nah, sudah semuanya pada kaki-kaki elko, teman-teman bisa lihat ya. Nah, seperti ini untuk hasil sementara ya teman-teman. Nah, oke, lanjutnya adalah proses pemasangan pada dioda ya. Pada dioda ini teman-teman bisa lihat untuk dioda sisir itu, semua dioda sisir itu pasti sudah ada apa ya, istilah sudah ada logo negatif sama positifnya ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah positif dan ini negatif. Kalau yang positif itu rata-rata sudah ada ditandai sebatang seperti ini. Ini seperti kayak di apa ya, semacam kayak di apa, dia tidak rata ya, jadi tidak kotak atau semacam ini, dipotong sedikit ya biar seperti ini ya. Nah, seperti ini plus dan ini negatif seperti ini, teman-teman bisa ikutin ya. Nah, terus kita jangan lupa kita balik, karena di sini memang untuk PCB kan tidak ada positif dan negatifnya ya. Kita bisa melihat atau mengurutkan pada papan PCB, kita balik dulu seperti ini set. Nah, ini adalah untuk bagian elko ya, teman-teman bisa lihat. Ini adalah untuk bagian positifnya. Nah, ini positif set, ini adalah positifnya ya, dan ini adalah negatifnya, dan ini adalah untuk tegangan AC tegangan VAC yang dari trafo ya di sini. Nah, ini adalah untuk ground. Nah, kita bisa berarti kemungkinan 100% ini adalah positif dari bagian elko dan juga dioda. Langsung kita pasang aja seperti ini ya, jangan sampai terbalik, kita pasang seperti ini ya. Nah, kita pasang dulu seperti ini set. Nah, udah selesai teman-teman. Seperti ini, kita hanya tinggal mensolder aja ya. Kita solder, kita balik aja seperti ini, kita solder terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi
oke ya teman-teman, ini adalah udah selesai. Jadi hanya seperti ini aja ya teman-teman. Jadi itu menurut saya ini simple banget dan tidak terlalu sulit ya, hanya seperti ini aja. Mungkin kalau teman-teman lihat ya, mungkin antara PCB sama elko ya saya rasa kayaknya lebih besaran elkonya ya, tapi gak ada masalah. Ini cara praktis saja, cara simple menggunakan PCB ya. Setelah ini ya kita tinggal siap pakai aja. Untuk bagian AC in ya, ini CT ground, CT pada trafo di tengah. Nah ini bisa kita lihat aja diurutkan di sini. Nah nanti teman-teman bisa solder untuk kabel yang dari AC trafo ya, AC dari AC itu 25 volt atau mungkin 18 volt. Nah teman-teman bisa langsung pasang ke sini kabel. Terus yang bagian tengah adalah ground dan ini sudah siap dipakai. Jadi teman-teman nggak perlu, kalau misalkan nggak punya kapasitor MKP, nggak punya kapasitor Milar, mau dikasih, kalau nggak dikasih juga nggak ada masalah. Selebihnya ini aja sudah lebih dari cukup, sudah bisa langsung dipakai dan digunakan ya teman-teman. Ingat, ini saya menggunakan dioda sisir yang ukurannya 50 ampere ya. Jadi saya lebih besar ya, mungkin diodanya saya rasa lebih baik menurut saya daripada diodanya yang ukuran pas ya. Untuk kapasitor elko nya 63 volt itu dikasih 32 volt. 32 volt masih aman untuk trafo 5 ampere kecil ya. Untuk 45 volt trafo 5 ampere kecil juga masih bisa, nggak ada masalah ya untuk kapasitas 5 ampere kecil. Tapi kalau teman-teman menggunakan 5 ampere besar, teman-teman mungkin saya sarankan di 32 volt aja, sudah 32 volt aja ya. Mungkin 25 volt itu baik untuk jangka panjang ya. Mungkin itu aja ya teman-teman, saya rasa tutorial mengenai cara merakit PSU simple, praktis, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di berita baru saya selanjutnya.